Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Hai. Bapak, saya dengan Musli Kamal Ar-Rasyid. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan penkes atau pendidikan kesehatan tentang ansietas ya Pak. Dan di sini saya melakukan penkes atau pendidikan kesehatan dengan metode PPT atau PowerPoint. Kita di sini akan melakukan pendidikan kesehatan selama 10 menit ya Pak. Ya. Kalaupun ada apa-apa atau Bapak mau bertanya, silakan, jangan ragu-ragu ya Pak. Oke, mari kita mulai. Nah, ansietas. Ansietas adalah rasa kekhawatiran dan rasa takut yang berlebihan dan terus-menerus sehubung dengan situasi sehari-hari. Jadi intinya ansietas itu kecemasan. Kalaupun ada apa-apa, Bapak misalkan ada sesuatu, Bapak cemas, nah Bapak mengalami ansietas. Nah, apa sih tanda dan gejalanya? Tanda dan gejala ansietas. Yang pertama, respon fisik ya Pak, meliputi sering nafas pendek, nadi dan tekanan darah meningkat, mulut kering, anoreksia atau kehilangan nafsu makan, terus diare juga, terus gelisah, berkeringat, terus tremor. Nah, tremor ketika Bapak gemeter, tremor ya Pak. Terus sakit kepala juga, terus sulit tidur. Ketika Bapak mengalami tanda dan gejala ini, berarti Bapak mengalami kecemasan atau ansietas. Terus yang kedua, tanda dan gejala yang kedua yaitu respon kognitif, meliputi lapang persepsi menyempit, tidak mampu menerima rangsangan luar, berfokus pada apa yang terjadi. Terus tanda dan gejala yang ketiga adalah perilaku dan emosi ya Pak, meliputi gerakan tersentak-sentak, bicara berlebihan dan cepat, terus perasaan tidak nyaman. Terus selanjutnya tingkat kecemasan. Jadi kecemasan itu ada tingkatannya. Yang pertama, cemas ringan. Apa sih cemas ringan itu? Nah, di sini kita lihat cemas ringan adalah cemas yang normal, yang biasa menjadi bagian sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan perhatian. Tetapi individu masih mampu memecahkan masalah. Nah, ini cemas ringan. Terus kita lanjut cemas sedang. Yang kedua, cemas sedang. Apa sih cemas sedang itu? Cemas sedang adalah memungkinkan seseorang untuk memutuskan pada hal-hal yang penting dan mengesampingkan hal yang tidak penting. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga, tingkat kecemasan ada cemas berat. Apa sih cemas berat itu? Pada cemas berat, lahan persepsi sangat sempit. Seseorang cenderung hanya memikirkan hal yang kecil saja dan mengabaikan hal yang penting. Nah, ketika Bapak cemas berat, nah, Bapak akan memikirkan hal yang kecil saja dan mengabaikan hal yang penting. Terus selanjutnya penyebab ansietas atau kecemasan. Nah, yang pertama, ancaman terhadap integritas biologis seperti kebutuhan dasar makan dan minum. Terus yang kedua, ancaman terhadap keselamatan diri. Terus yang ketiga, stresor predisposisis atau adanya gangguan fisik. Terus yang keempat, stresor presifikasi, meliputi ancaman terhadap integritas fisik, ancaman terhadap harga diri, terus sumber dan mekanisme coping. Terus yang selanjutnya, cara mengatasi ansietas.
Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, teknik relaksasi napas dalam, ya Pak. Meliputi tubuh dalam keadaan rileks, serileks mungkin. Terus simpan satu atau dua telapak tangan di perut atau dada. Terus tutup mata, terus tarik nafas dari hidung secara perlahan. Terus tahan selama 3 detik, terus keluarkan dari mulut secara perlahan, lalu buka mata. Nah, itu ulangi sebanyak 3 kali, ya Pak. Oke, mari kita coba cara relaksasi nafas dalam, Pak. Yang pertama, tubuh dalam keadaan rileks. Bapak sekarang rileks atau tidak? Rileks, alhamdulillah. Terus simpan satu atau dua telapak tangan di perut atau dada. Coba Bapak praktekkan. Ini di dada atau di perut juga bisa. Terus Bapak tutup mata. Nah, terus tarik nafas dari hidung secara perlahan. Oke, tahan 3 detik. Terus keluarkan secara perlahan dari mulut. Oke. Lalu Bapak buka mata. Nah, itu Bapak bisa lakukan ketika Bapak cemas selama 3 kali, ya Pak. Nah, terus kita lanjut. Nah, cara yang mengatasi ansietas yang kedua adalah tertawa dan olahraga. Tidak ada yang membantah kalau banyak ketawa itu dianggap menyehatkan. Pak, terbukti untuk mengatasi rasa cemas ini. Para pakar juga menyarankan agar kita banyak tertawa. Tetapi jangan tertawa sendiri, ya Pak. Nanti Bapak dianggap orang gila. Karena cara tersebut ampuh mengusir emosi dan sesuatu yang bersifat negatif. Dan untuk olahraga selama 20-30 menit itu bisa membantu mengurangi ansietas atau kecemasan. Oke, kita lanjut. Nah, oke Bapak, sekian materi dari saya. Mohon maaf atas semua kesalahannya. Kalaupun Bapak mau bertanya sesuatu, boleh silakan. Tidak ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Kalau gitu, saya mau pamit. Mohon maaf atas semua kesalahannya, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.